Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin jamaah Jumat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang insyaallah semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah, yang insyaallah sebentar lagi, beberapa hari ke depan, kita akan memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu bersama, bulan yang mulia, bulan Zulhijjah. Zulqa'dah adalah awal bulan-bulan haram. Dikatakan Zu yang artinya memiliki, Al-Qa'dah artinya Al-Qu'ud yang berarti duduk, berhenti bepergian, berhenti berperang. Karena Zulqa'dah adalah awal dari bulan-bulan haram. Lalu kemudian setelah itu lanjut kepada bulan kedua dari bulan haram, bulan yang mulia. Di sana ada 10 hari awal bulan Zulhijjah yang dikatakan oleh ulama adalah hari yang paling afdal dalam satu tahun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kenapa dikatakan hari yang paling afdal, terutama 9, 10 Zulhijjah? Karena di sana ada ibadah yang mulia yang dikerjakan oleh kaum muslimin, yaitu rukun kelima, rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Makanya dikatakan Zulhijjah yang memiliki bulan yang dilaksanakan ibadah haji. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, banyak ayat yang berkaitan dengan haji. Di antaranya dalam surah Al-Hajj ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik." Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim setelah beliau selesai mengerjakan proyek besar, membangun Ka'bah, Baitullah bersama anaknya Ismail. Setelah sempurna pembangunan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau, wa adzin fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, serukanlah pada manusia untuk berhaji. Serukanlah wahai Ibrahim kepada manusia untuk berhaji, ya'tuka, niscaya mereka akan mendatangi engkau, rijalan, baik itu berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, dan juga mereka-mereka yang datang dengan kendaraannya, khususnya mengendarai onta,
dari tempat-tempat yang jauh berdatangan melaksanakan haji. Hari jamaah Jumat yang berbahagia, ketika itu kita tahu bagaimana kondisi dahulu. Nabi Ibrahim dalam riwayat menyatakan kepada Allah, bagaimana caranya kami memanggil manusia, menyerukan, padahal suara dari Nabi Ibrahim mungkin hanya mampu menembus beberapa meter jauhnya. Tetapi dalam tafsir dikatakan Allah Subhanahu wa taala kemudian menenangkan Ibrahim dan mengatakan, nadi wa alainal balagh, sampaikan saja wahai Ibrahim, serukan saja wahai Ibrahim, dan adapun bagaimana caranya sampai, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, Ibrahim pun mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam riwayat dikatakan dalam kitab-kitab tafsir bahwa beliau kemudian menaiki bukit yang berada di dekat Ka'bah, kemudian menyuruh manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahajjuh. Wahai sekalian manusia, melaksanakan perintah Allah. Wahai Ibrahim, serukanlah. Maka Ibrahim betul-betul menyerukan dengan suara yang lantang, wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ka'bah ini sebagai Baitullah, maka berhajilah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu setelahnya bagaimana berdatangan manusia, berbondong-bondong manusia, zaman demi zaman, hingga di zaman kita saat ini kita tahu bagaimana jutaan manusia berkumpul di Masjidil Haram melaksanakan ibadah haji hanya dengan seruan sederhana dari Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat yang kita bacakan tadi. Di antaranya dan yang paling utama adalah bagaimana seorang hamba semangat menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan, melaksanakan perintah Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka adapun hasilnya nanti, bagaimanapun hasilnya, maka bukan urusan manusia. Manusia hanya bisa berusaha mengamalkan, beribadah, menjalankan perintah Allah. Hasilnya Allah yang mendatangkan, hasilnya Allah yang mengatur. Ketika Nabi Ibrahim mengajak manusia dengan kesederhanaan, belum ada pembesar suara, belum ada internet, belum ada yang lain-lain. Tetapi kemudian dengan berkah suara yang dikeluarkan Nabi Ibrahim, hari demi hari, tahun berganti tahun, setiap tahun pelaksanaan ibadah haji, maka manusia berbondong-bondong datang dan Allah yang mendatangkan. Makanya dalam riwayat juga dikatakan, ketika Nabi Ibrahim mengatakan ya ayuhan nas, memanggil manusia, maka bukan hanya manusia yang menjawab seruan Ibrahim, makhluk-makhluk yang lain yang mendengarkan seruan Ibrahim mengatakan labbaik Allahumma labbaik, asal dari kalimah thayyibah, asal dari zikir talbiyah yang diucapkan oleh jamaah haji ketika sedang ihram, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilan-Mu, labbaik la syarika laka labbaik,
kami penuhi panggilanmu dan kami tidak mensyarikatkan. Maka dijawablah seruan Ibrahim, siapapun yang mendengarkan, bukan hanya dari kalangan manusia, tetapi semua yang mendengarkan hal itu, dalam riwayat dikatakan juga menjawab dan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa azzin finnasi. Ada kalimat fi pada manusia. Allah tidak mengatakan wa azzin linnasi untuk manusia, tetapi ada kalimat yang lain, penekanan yang lebih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa azzin, sampaikan, serukan finnasi, pada manusia. Menunjukkan bagaimana perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk bekerja keras, menyampaikan dengan maksimal, tidak setengah-tengah mengerjakan perintah Allah, tetapi dengan maksimal. Maka dikatakan beliau mendaki gunung, kemudian berseru. Bahkan dalam riwayat lain, bukan hanya di dalam satu tempat, bahkan kemanapun Nabi Ibrahim pergi. Karena kita ketahui bahwa beliau ini salah satu tarikhnya, sejarahnya, beliau ini bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, ke negeri Syam, ke Palestina, dan memanfaatkan waktu ketika dia berkumpul dengan manusia menyampaikan perintah Allah. Wa azzin finnas, ada penekanan, kesungguhan menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Ya'tuka, maka ketika engkau telah menyampaikan perintah Allah, menyerukan haji itu, ya'tuka, maka akan datang kepada engkau wahai Ibrahim manusia berbondong-bondong datang. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di sini Allah mengatakan kalimat ya'tuka. Tidak mengatakan datang menghadap kepada Allah ke Baitullah, tetapi mengatakan niscaya mereka akan mendatangi engkau wahai Ibrahim. Ya'tuka, maka niscaya manusia akan mendatangi engkau Ibrahim. Seakan-akan tujuannya adalah mendatangi Ibrahim. Tentu bukan Nabi Ibrahim yang kita datangi ketika kita berhaji, tetapi kita datangi Baitullah. Kita menghadap Allah, kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, seruan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan ya'tuka, mendatangi engkau wahai Ibrahim? Menunjukkan bagaimana Allah memuliakan hambanya. Allah memuliakan hambanya, khususnya mereka-mereka yang melakukan ibadah perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Apalagi mereka yang mencetus sebuah amal soleh yang kemudian dilaksanakan oleh orang-orang yang datang berikutnya, sebuah amal jariah. Maka pantaslah ketika Allah memuliakan Nabi Ibrahim, ya'tuka, maka dia orang-orang mendatangi engkau wahai Ibrahim. Sebagai kemuliaan kepada Ibrahim, orang pertama mengajak manusia beribadah haji. Orang pertama mengajak manusia mendatangi Ka'bah, dan ibadahnya terus, amalannya terus mengalir kepada Nabiullah Ibrahim. Salah satu faedahnya adalah bagaimana keutamaan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang selalu terdepan mengerjakan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sebagai kesimpulannya adalah bahwa apapun perintah Allah, maka kita hanya bisa dan terus berusaha kerjakan dengan maksimal. Maka insya Allah hasilnya Allah akan perlihatkan keberkahan, baik itu di dunia apalagi nanti di akhirat, dengan pahala yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih
wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dari apa yang kita sampaikan di khutbah pertama tadi menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berniat mengerjakan suatu amalan, maka kerjakanlah, maksimalkanlah, Allah yang menentukan hasilnya. Ketika kita berniat mengerjakan suatu perkara, ibadah, mendirikan masjid, bersedekah, berpuasa, apapun amalannya, apalagi kalau sifatnya amalan-amalan mulia, termasuk melaksanakan ibadah haji. Ketika kita niatkan, segera kita laksanakan, lakukan, insyaallah Allah akan berikan jalannya. Faman jahada fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan mudahkan jalan. Hari jamaah Jumat yang berbahagia, termasuk ibadah-ibadah yang lain, seperti diantaranya ibadah yang mulia adalah berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Kita sampaikan kebenaran, kita sampaikan hak, kita sampaikan Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah perintah Allah, ballighu anni, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, sampaikan. Tugas kita menyampaikan sebagaimana tugas para nabi terdahulu. Tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita pikirkan apakah orang itu mau menerima atau tidak. Apakah orang itu akan menerima ajakan kita atau tidak. Karena hidayah milik Allah. Tugas kita menyampaikan, berdakwah fi sabilillah. Sampaikan apa yang kita anggap benar. Sampaikan ayat-ayat Allah, sampaikan risalah Nabi Muhammad SAW, maka Allah datangkan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kita tidak bisa memaksakan hidayah itu kepada siapapun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di antara amalan yang penting untuk terus kita konsisten selain dakwah fi sabilillah adalah berjuang membantu saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini masih sangat memprihatinkan. Kita hanya bisa berusaha, kita terus melaksanakan dengan istiqamah, dengan bantuan kita, dengan dakwah kita, dengan materi kita, dengan sedekah kita, bantuan kita lakukan. Adapun kapan kemudian mereka merasakan kemerdekaan, kapan Masjidil Aqsa dibebaskan, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita sudah mulai mengerjakan perintah Allah, berjuang dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan doa-doa kita? Kerjakan dan hasilnya Allah yang menentukan. Hari jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita memperbanyak doa di Jumat yang mubarakah ini kepada diri kita, keluarga kita, dan juga tentunya kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada, khususnya kepada saudara-saudara kita di Palestina. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Gaza wa fi Palestina ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.